Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah kita perhatikan sejenak ayat Al-Quran tersebut, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut telah terbukti seperti yang kita saksikan pada zaman sekarang ini, yakni di sekeliling Masjidil Haram benar-benar diberkati dengan rezeki yang melimpah serta kewibawaan yang luar biasa, sehingga setiap tahun berduyun-duyun orang mengunjungi untuk menunaikan ibadah haji sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Sesena batwana mi'rat situl bahasa batwana ya min tunai amma ketuka minka nikanaya batwana situl hukum Islam ya min karena Allah Subhanahu wa Ta'ala na anta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batul Masjidil Aqsa malir sidratul muntaha ya kami tampak keminan tinggi enaya kulen rapi rupa tawa mingka ambak itongi alat-alat canggih di kemajuan teknologi canggih aneh kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya lepakan apa tentu karya Allah Subhanahu wa Ta'ala anjuran bina terima perintah untuk apalah doang 5 waktu Allah sanggena 5 jibawan tas desa natena na kurangi pahalana 50 bingka pangamasenna Allah Ta'ala natarimai papalana anjau mustiani lakukan ria tiagang tahu aminawanga ria ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Tapi kita sebagai umat sudah diberikan keringanan
mengerjakan sholat 5 waktu saja dalam sehari. Ketika azan telah tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. dia ajak sholat, bukannya menjawab iya ayo, tapi dia malah menjawab tunggu dulu, lagi asik main Roblox. Tunggu dulu, lagi asik kan nonton bola. Tunggu dulu, lagi asik kan nonton drakor. Tunggu dulu, lagi asik kan cerita. Tunggu dulu, lagi asik kapus ini. Astaghfirullahalazim. Tapi Pak, Bu, kita hidup di zaman ini penuh dengan godaan. Kita bisa kuat menahan lapar di kala diet, tapi tak mampu menahan kantuk di saat subuh. Kita bisa scrolling 2 jam tanpa bosan, tapi membaca Al-Fatihah 1 menit saja sudah seperti maraton. Kita bisa menghafal nama pemain bola, artis atau idola kita semua. Tapi ketika menghafal nama Rasul dan malaikatnya saja, kita masih lupa. Astagfirullah. Ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menyadarkan kita semua. Sebagai kesimpulan, Kita sebagai generasi bangsa, agama, dan generasi kebanggaan keluarga, mari dirikan sholat, karena sholat adalah pondasi karakter yang dapat menentukan alam hidup kita. Kalau bangga menjadi remaja, banggalah juga menjadi remaja yang menjaga sholatnya. Karena sholat bukan sekedar ritual, tetapi sholat adalah penjaga martabat. Sholat adalah penjaga masa depan. Sholat adalah penguat kehidupan kita. Mari kita dengarkan lantunan syair berikut ini.
subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4, jangan sampai lupa. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4, maghrib 3, isya 4, jangan sampai lupa. Maghrib 3, isya 4, jangan sampai lupa. Sebelum mengakhiri syarahan kami, marilah simak pantun berikut ini. Pohon jambu, pohon beringin. Buah apel, buah mangga. Kami santri Ilmu Yakin mohon maaf jika ada salah. Ibu Aji jualan buah. Bapak Haji jualan jangkrik. Terima kasih hadirin semua. Semoga ilmu bisa dipetik. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan dari santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Ilmul Yakin. Jadi di Pondok Pesantren Tahfidzul Ilmul Yakin tidak hanya mempelajari ilmu agama, menghafal Al-Quran maupun baca kitab, akan tetapi juga anak-anak santri dilatih dalam bidang seni, bidang olahraga dan sains. Semoga anak-anak kita semua yang ada di pondok pesantren dimudahkan dalam menuntut ilmu di pondok pesantren Tahfidzul Quran Ilmul Yakin. Amin. Oke, sambil menunggu Bapak Kiai masuk ke dalam masjid, kita tampilkan kembali penampilan dari santriwati Tahfidzul Quran Ilmul Yakin, Nasyid Atuna Tuhuli. Ya, drama dan nasyid Atuna Tuhuli. Kami silahkan untuk naik ke atas panggung sekarang juga. Di tanah yang diberkahi Palestina,
Anak-anak tumbuh bukan dengan nyanyian, tapi dengan suara bom. Bukan dengan mainan, tapi dengan runtuhan rumah. Meski hidup di bawah bayang-bayang senjata, mereka tak pernah menyerah. Mereka tidak pernah kehilangan satu hal keberanian. Afia, setelah besar, cita-cita kamu mau jadi apa? Aku punya mimpi, kelak menjadi seorang guru. Tapi kan sekolah kita sudah dibom. Jangan sedih kawan-kawan, kata ibu guru, sekolah boleh di mana saja, di bawah pohon pun juga bisa. Iya betul, kita harus tetap semangat belajar. Aku punya mimpi, suatu saat kita akan bebas. Iya, kita akan bisa bermain, sekolah, dan tertawa seperti anak-anak di luar sana. Tapi bagaimana kalau tentara datang lagi? Mereka selalu menyerang dan mengusir kita. Kita tidak boleh takut teman-teman. Ibu selalu bilang, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Betul, kita memang kecil, tapi hati kita besar. Kita tidak boleh menyerah. Ayo kita berjanji, apapun yang terjadi, kita akan selalu berani, saling menjaga, dan selalu berdoa untuk Palestina. Jangan takut kawan-kawan. Iya betul, kita punya Allah. Mereka datang dengan senjata, dengan wajah penuh amarah dan keangkuhan. Kau lihat anak-anak itu, meski kecil tubuhnya, mereka tidak mundur. Mereka berdiri tegak seolah berkata, kalian punya bom dan tank, tapi kami punya iman yang kuat dari semuanya. Kalian cepat pergi. Alia, Zionis kejam. Kenapa kalian menembak anak kecil? Jangan pergi kawan, tetaplah bersama kami. Kanisa teman-teman yang menggema, tangan-tangan kecil bergetar, mencoba menguncang tubuh saudaranya yang terdiam. Di balik tangisan itu tersimpan amarah, keberanian dan doa yang tak pernah padam. Wallahi, Allah akan membinasakan kalian semua. Berisik kalian anak kecil, matilah. Wahai dunia, inilah suara Palestina, suara anak-anak yang tak meminta perang, tapi
anak-anak tak berdosa menetes dan mengalir membasahi tanah Gaza. Darah-darah mereka bercucuran melumuri tanah suci. Lihatlah, mereka terlunta-lunta dalam luka tak terperi. Mereka kehilangan ayah, ibu, dan keluarga. Mereka kehilangan tempat tinggal. Tetapi di manakah rumah dan tempat tinggal mereka yang telah hancur lebur dan luluh lantak tanpa sisa? Ya Allah, bebaskanlah bumi para nabi itu dari kebiadaban, kebrutalan, dan kebegisan. Para kaum Zionis yang tak punya hati. Wahai Tuhan yang Maha Kasih, anugerahi kasih-Mu untuk para saudara-saudara kami yang terluka dan terkoyak di negeri Palestina tercinta itu. Sudahi penderitaan mereka. Maaf kami tunda sebentar karena Bapak Torki Haji Zulfa Mustafa kami ucapkan selamat datang Bapak Torki Haji Zulfa Mustafa beserta rombongan di Pondok Pesantren Tarbiyul Quran Ilmu Mulyadi. وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya'allahu makana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasib al-inzari wal busyara wa ja'ala israhu min Makkah ila baitil muqaddasi fi lailati wahidah ayatan kubra
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Kita sama hormati alim-alimina Andre Guruta Syekh Dr. Kiai Haji Baharudin AS Abdul Safa MA. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Makassar. Beliau adalah berbagai daerah dan Dekan Fakultas Syariah Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Rauf Amin, Pak Andi Hamzah, Pak Dr. Pak Kiai, dan beberapa ulama yang hadir, para alim. Saya tidak bisa menyebut namanya satu persatu. Saya singkat saja karena ingin berlama-lama. Guru kita Pak Dr. Kiai Haji Sulfa Mustafa di tempat ini, dan setelah di tempat ini kita menyeberang di sebelah untuk dialog khusus. Jadi yang masuk di ruangan di sebelah sebentar adalah orang-orang yang memang ada undangan untuk masuk di ruangan. Kalau saya tidak salah hitung 35 orang. Jadi yang tidak ada nama minta maaf. Kemudian kita sama hormati Bapak Bupati Kabupaten Maros, di sampingnya Pak Kiai Sulfa atau yang mewakili beliau. Ya. Minta maaf Pak Bupati karena kita perciut ini waktu yang akan disampaikan nanti Pak Bupati disampaikan saja saya sebagai pimpinan pesantren, nanti saya yang follow up ke jamaah bawah ini dari Bupati karena waktu sangat sempit dan beliau sebentar ini mau terbang lagi, ada mau ke Gorontalo, ada mau ke Palu, karena berbagai daerah yang hadir. Singkat kurang lebih 2 menit bahwa pondok pesantren ini untuk guru kita Dr. Kiai Haji Sulfa Mustafa. Pondok ini baru saja barangkali di jajaran Nahdlatul Ulama, ini termasuk pondok pesantren yang termuda di Indonesia. Nah, di tempat ini baru sekitar 7 tahun. Awalnya di rumah saya 2 tahun, tapi rumah kami tidak muat anak-anak, itulah menjadi cikal bakal sampai hijrah di Kabupaten Maros ini. Santrinya mewakili Indonesia mulai dari Aceh, Sumatera, Kalimantan, Indonesia, Kendari, sampai di Papua sana. Bahkan ada juga santri dari NTT. Santrinya 500 lebih yang sementara belajar dan sudah pernah penamatan 2 kali. Ada yang kemarin alhamdulillah meskipun baru 4 orang lulus ke Al-Azhar, ada yang ke Yaman 1 orang, ada ke Turki 2 orang. Ya mudah-mudahan pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk periode selanjutnya agar dilirik juga di Indonesia bagian timur, khususnya Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros, Pondok Pesantren Ilmu Yakin. Pelajarannya adalah pelajaran yang layaknya di Jawa, yang kitab-kitabnya kitab-kitab layaknya di Jawa, sehingga gurunya ada beberapa dari Sidogiri, ada dari Dalwa, dan berbagai pesantren di Jawa. Kami sengaja menyurat supaya dibantu kami guru. Tadi adinda saya Dr. Kiai Haji Rauf Amin masih ada kan dia atau sudah balik? Oh masih ada. Oh alhamdulillah. Saya beritahu tadi tolong bantu saya usul fikihnya. Tolong dibantu saya. Saya sudah buat fasilitas. Tolong teman-teman. Maka kalau ilmu falyatasaddaq bi ilmi. Yang punya ilmu dituntut untuk bersedekah dengan ilmunya. Tentu Pak Bupati jabatannya bantu kami
man kana lahu jahun falyatasaddaq bijahi. Siapa yang punya jabatan, pangkat, bersedekahlah dengan pangkatnya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak melihat agama. Yang berharta tentu dengan duitnya. Ini yang saya langsung mengambil alih protokol. Saya bilang biar saya protokolnya, karena tidak ada kata sambutan dari pimpinan pesantren. Selanjutnya saya persilakan sepatah dua kata Andre Gurta Syekh Dr. Kiai Haji Baharudin sebagai Syekh Ma'had Ilmu Yakin. Berdiri Ilmu Yakin, beliau yang banyak menerpa saya, yang mendorong saya, yang memberikan petunjuk kepada saya. Dan sampai hari ini saya masih ngaji sama beliau. Kitab yang Ulumuddin Syarul Hikam, sekarang Fususul Hikam yang kami kaji di rumah beliau. Makanya saya tidak boleh dipanggil kiai di depannya beliau. Ya, saya murid, mesti ta'zim kepada guru. Dan anak-anakku sekalian, kalau seandainya sempat sebentar di akhir waktu, salamalah juga dengan Pak Dr. Sulpas, biar ada kesyukuran tersendiri. Karena adnadhuru ila wajhil ulama ibadah. Menatap saja wajahnya ulama adalah ibadah. Apalagi kalau salaman. Selanjutnya saya serahkan mic kepada Andre Gurta Haji Baharudin untuk Singapura siri. Kepada Andre Gurta, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kita muliakan guru kita Bapak Dr. Kiai Haji Sultan Mustafa bersama rombongan. Di dekat saya ada Pak Dr. Kiai Haji Abdullah Latufah bersama Pak Saifuddin dan selalu menghubungi saya dalam pertemuan ini. Dan teman-teman yang dari daerah, dari provinsi lain, dan hadirin yang berbahagia. Saya sebenarnya tidak akan berpanjang lebar, hanya saya pertama ucapkan selamat datang kepada Pak Sulfa, Pak Kiai Sulfa. Pak Kiai Sulfa masih muda sekali banding dengan saya. Umurnya masih 48. Hampir separuh daripada saya. Saya sudah 78, beliau 48. Masih muda sekali, alhamdulillah. Apalagi Fandi Saifuddin lebih muda lagi. Ke Pak Latufah mungkin hampir sama dengan saya. Saya tidak akan bicara tentang apa-apa, hanya menyambut saja tentang kedatangan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita sebentar mendapatkan pencerahan dan penjelasan dari apa yang selama ini dialami oleh organisasi kita MUI. Perlu saya jelaskan bahwa ini pesantren seperti jelaskan tadi baru sekitar 3 tahun. Waktu pertama saya diminta masih ada masih tanah lapang, diminta untuk meletakkan batu pertama. Nah yang lucunya nanti setelah diresmikan masjidnya ini baru saya diundang. Jadi semua bapak yang saya letakkan nanti sudah selesai baru diundang kembali. Malah saya heran. Waktu pertama ini masjid saya lihat, saya letakkan mungkin berapa 8 bulan. 8 bulan sudah saya letakkan waktu pertama ini, kemudian nanti resmikan. Saya bilang seperti saya berada di luar negeri di masjid. Itu bukan di Makassar, bukan di Maros ini. Dan itu semua bangunan-bangunan selalu saya diminta untuk meletakkan batu pertamanya. Alhamdulillah semua yang diletakkan pertama tidak ada yang berhenti bangunannya. Alhamdulillah. Jadi saya kira itu mungkin saya sampaikan saja secara singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Profesor Dr. Kiai Haji Kadir Ahmad. Minta maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Kiai Ibnu Hajar, Pak Andi Hamzah, Pak Doktor, dan sahabat-sahabat yang lain jajaran pemerintah dari kabupaten, kecamatan. Saya tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Berikutnya kita akan dengarkan ceramah Isra wa Miraj
kita berikan waktu. Tentu guru kita disapa di sini Andre Gurutta. Kalau Andre Gurutta sudah tidak ada lagi sapaan di atasnya. Ya, kalau Gurutta masih di bawah. Jadi Gurutta di bawahnya Andre Gurutta. Kalau seperti Amirul Amri tidak boleh dipanggil Gurutta dan Andre Gurutta karena masih murid. Saya masih murid, jadi tidak usah ada titel. Ya, sering kita dengar di YouTube Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Sulfa Mustafa. Pasti yang gemar melihat dakwah-dakwah di YouTube sering ketemu beliau di YouTube. Beliau adalah mubalik bukan nasional tapi skala internasional. Saya dengar tadi meskipun beliau tidak belajar langsung di Timur Tengah, tapi barangkali tidak kalah atau setara lah. Dan kitab-kitab yang beliau susun luar biasa. Beberapa kitabnya yang belum selesai masih sementara dicoret-coret. Mudah-mudahan kedatangan kedua kalinya nanti dibawa juga kitab-kitabnya sudah dijadikan di perpustakaan di Ma'had Ilmu Yakin ini, biar dibaca. Kepada Andre Gurutta Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mustafa Sulfa Mustafa dengan sangat hormat dipersilakan. Jadi sambutan dari Pak Bupati, Pak Camat apa kita tiadakan karena beliau mau balik lagi ke Jakarta. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhaja wa khassa hadhil ummah bi'awdahiha ahkaman wa hujjaja. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladhi mayyazahu Allah ala khawasi ruslihi mu'jizatan wa mi'rajah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi madamatis syamsu wal qamaru fi falakid duja amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para Andre Gurutta, para Gurutta, wabil khusus Andre Gurutta Dr. Kiai Haji Bahruddin Rais Syuriah PWNU Sulawesi Selatan dan juga Ketua Majelis Ulama Maros, pengasuh pondok pesantren apa namanya ini, Ilmul Yakin, Masya Allah. Untuk Ainul Yakin belum ya, adiknya Ainul Yakin. Gurutta Dr. Amirullah Dr. Haji Amirul, pejabat yang hadir di sini yang mewakili Bapak Bupati, juga para tuan guru dan Andre atau gurutta yang lain bersama kami di sini hadir, pengurus PBNU Kiai Haji Abdullah Wadah, ya beliau ketua PBNU, bersama kami ada wasekjen PBNU Ustaz ya. Atau HK hampir Kiai Andi Sahibuddin,
juga Bapak yang mewakili Bapak Wali Kota atau Bupati ya? Bupati sih, orang sini Bupati ya. Bapak Haji Abdul Aziz Ad-Doktor Abdul Rauf Amin atau Rauf Amin ya. Ya, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Sulawesi Alauddin ya. UIN Makassar yang juga Katib Syuriah. Hadir di sini beberapa pengurus PWNU dari beberapa provinsi dari Sulawesi Tengah, Habib Ali beserta rombongan dari Gorontalo, dari Sulawesi Tenggara, dan pengurus NU yang saya tidak bisa sebut satu persatu namanya, Banom, Ansor, PMII, dan tidak lupa seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Ilmul Yakin, baik Dewan Guru maupun santri. Insya Allah semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pagi menjelang siang ini, alhamdulillah saya dapat silaturahim di Pondok Pesantren Ilmul Yakin. Pondok pesantren yang ada di kampung, di perbukitan, kata Andre Guruta, Dr. Fahrudin, ini pondoknya di atas gunung. Tapi pondoknya tidak kalah sama hotel yang ada di kota ini, bagusnya. Saya tadi masuk lihat pondoknya ini keren sekali. Saya mau tanya, keren apa tidak pondoknya? Keren. Ini pondoknya di kampung, apalagi kalau di kota. Ini pondok beliau yang di kampung. Saya tidak tahu pondok beliau yang di kota. Nah, anak-anakku, para santri pesantren Ilmul Yakin, saya ini sebenarnya ada pertemuan dengan para masyayikh. Saya ingin silaturahim. Silaturahim itu kalau bahasa Jawanya sowan. Apa namanya? Sowan. Sowan itu silaturahim. Makanya kalau ada sarung mereknya BHS, ini BHS mereknya ini. Ini BHS, kepanjangannya betul-betul hasil silaturahim. Jadi ini sarung betul-betul hasil apa? Hasil silaturahim atau hasil sowan. Karena saya sowan silaturahim, akhirnya saya punya sarung apa? BHS. Silaturahim, rihlah, ini adalah sesungguhnya pesan yang kita bisa ambil dari Isra Mi'raj ini. Ini acara Isra Mi'raj diadakan mendadak oleh beliau. Rupanya Dr. Amirullah tidak mau rugi. Tahu saya datang dibuatkan acara ini. Artinya supaya santri-santri dapat ilmu, maksudnya begitu. Silaturahim adalah pesan utama dari acara atau Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj itu sesungguhnya dalam rangka silaturahim, wasilatul arwah, dengan arwah-arwah para nabi, dan bahkan juga bertemu para nabi di Masjidil Aqsa. Tapi Isra Mi'raj itu sendiri adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah itu pemberian. Pemberian itu bahasa Arabnya minhah. Makanya kalau ada minhah dirosiyah, itu artinya apa? Beasiswa, pemberian, bantuan, beasiswa. Bahasa Arabnya minhah. Isra Mi'raj itu minhah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi dikasih pemberian, tapi pemberian itu sebelumnya diawali dengan ujian. Ujian itu bahasa Arabnya mihnah. Idzan al-minhah ba'dal mihnah. Orang biasanya akan diberi Allah pemberian,
sesudah dia melalui tahapan ujian-ujian. Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj diuji Allah. Istri yang tercintanya wafat, yakni Ibu Khadijah. Paman beliau yang selama ini membela Nabi, membela beliau, wafat. Siapa namanya? Abu Thalib. Itu kenapa tahun di mana istri Nabi, paman Nabi wafat disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Dakwah Nabi di Mekah pada saat sebelum Nabi Isra Mi'raj kurang lebih 11 tahun atau 12 tahun. Tapi Nabi di Mekah hanya dapat umat naik turunnya sekitar 100. Ada 100 sahabat yang masuk Islam, ada yang murtad, ada yang masuk lagi. 112 tahun. Sampai Nabi kemudian harus dakwah ke Taif. Di tengah kesedihan ini, sesudah Nabi diuji, Nabi mendapatkan anugerah yang namanya Isra Mi'raj. Untuk apa? Isra Mi'raj itu bahasa kitanya yang mudah. Nabi disuruh silaturahim, disuruh silatur arwah, bahasa anak-anak disuruh jalan-jalan supaya lihat banyak hal. Kalau kata anak gaul, supaya ngopinya jauhan. Kalau saya ke Makassar ini, ke Maros, jadi saya tahu Saroba. Apa namanya? Saraba. Hah? Saraba. Ya. Saraba kata beliau dari bahasa Arab, syaraban tahura. Syaraban tahura. Lidah orang Makassar susah bilangnya apa tadi? Saraba. Hah? Ya pokoknya itu. Lidah saya kan susah karena saya tak biasa makan ikan. Kalau saya tidak ke Makassar, saya tidak tahu saraba. Saya tidak tahu pisang epek. Karena sampai sekarang saya belum disuguhi beliau pisang epek. Nah ini. Itu kalau saya tidak ngopi jauh, saya tidak tahu. Nah, Nabi ini diajak Isra supaya lihat-lihat banyak hal. Perjalanan Nabi, kata Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, tafsir Al-Maraghi, rihlah Nabi itu 2 perjalanannya. Pertama, rihlah dari bumi ke bumi, maka disebut ar-rihlah al-ardiyah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini perjalanan bumi. Saya ini masih perjalanan bumi dari Jakarta ke Makassar ke Maros. Ini perjalanan bumi karena Jakarta ada di bumi, Maros ada di bumi. Berarti saya sudah mengikuti Nabi melakukan ar-rihlah al-ardiyah. Tapi Nabi tidak hanya melakukan perjalanan bumi, Nabi juga naik ke langit. Ini kata Imam Al-Maraghi disebut ar-rihlah as-samawiyah, perjalanan langit. Perjalanan langit digambarkan oleh seorang ulama qori terkenal dari Mesir namanya Syekh Mahmud Al-Qushairi. Kalau di Jawa saya tidak tahu, kalau di Sulawesi, kalau sebelum subuh, sebelum waktu sholat, biasanya disetel, disebut salawat nida. Salawat nida itu cerita tentang Isra Mi'raj Nabi. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaik.
dengar selawat ini? Tidak pernah? Wah, di sini disetel juga? Biasanya orang apa kaset? Asli apa kaset? Asli kaset. Santri ya? Hafal. Ya man asra bikal muhaiminu laylan. Terus? Keren sekali di Pondok Pesantren Ilmu Yakin. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta nida. Masya Allah, tidak sia-sia saya kemarin. Ya. Keren itu. Itulah disebut perjalanan langit Nabi. Sebelumnya Nabi melakukan perjalanan bumi, bertemu para nabi di Masjidil Aqsa. Semua nabi berkumpul, dari mulai Nabi Adam berbaris. Yasufuna sufufan. Malaikat dari mulai malaikat Jibril, Mikail, Israel berbaris. Malaikat langit semua berkumpul menunggu Nabi datang. Sesudah Nabi tiba, Nabi diminta maju jadi imam. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla. Ini jangan-jangan santri hafal sholawatnya tak tahu artinya ya. Nah sekarang saya beritahu artinya. Itu artinya wa taqaddamta lis-salati, engkau maju wahai Nabi Muhammad lis-salati, untuk salat. Fa shalla kullu man fis sama, maka salatlah seluruh makhluk Allah yang ada di langit. Malaikat, seluruh malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut semua, malaikat Malik turun menyambut Nabi di Masjidil Aqsa. Bahkan ruh para anbiya yang jumlahnya ada 124.000 berbaris. Lalu wa taqaddamta lis-salah, kau maju jadi imam, wa antal imam. Ya Allah, ini perjalanan bumi. Lalu Nabi naik, wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta nida alaika salam. Lalu kau diangkat ke Sidratil Muntaha. Ini perjalanan langit. Lalu kemudian di sana Nabi dipanggil. Wasami'tan nida, kau mendengar panggilan. Maka sholawat ini disebut sholawat nida. Nah, saya datang kemari ingin memberitahu santri Pondok Ilmu Yakin, sholawat yang Anda hafal itu, as-salatu wassalamu alaik. Namanya apa? Namanya apa? Nah, salawat panggilan pada Nabi pada saat Nabi melakukan perjalanan langit menuju Sidratil Muntaha. Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anakku, perjalanan bumi dan perjalanan langit, inilah pesan utama dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Selain pesan yang pertama, kalau orang mau hebat, mau mendapatkan anugerah, maka dia harus siap diuji. Betul atau tidak? Nabi diuji, dakwah berat, istri wafat. Istri wafat itu Kiai Amir, itu ujian apa anugerah?
Pahala tuh pada Pak Kiai. Istri kita kalau meninggal itu Pak Camat atau Pak Dekan, Pak Bupati, itu kira-kira ujian apa anugerah? Ayo. Jangan bilang anugerah katanya. Itu kan ujian. Santri di pesantren ini sedang diuji. Jauh dari orang tua. Walaupun pondoknya keren seperti ini, tetap di pesantren itu ujian. Nanti Anda akan jadi orang hebat sesudah selesai tamat dari pesantren. Lihatlah, Allah akan memberikan anugerah minhah pemberian pada santri-santri ilmu yakin. Saya doakan semua santri ilmu yakin nanti akan mendapatkan minhah anugerah yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak usah jauh-jauh. Saya juga dulu santri. Sampai sekarang masih santri. Maziltu thaliban. Sampai sekarang saya santri. Saya santrinya Andre Guruta, Kiai Haji Bahruddin. Saya masih muda, jangan dituakan. Karena saya masih muda. Dulu saya pesantren, kurang lebih. Ya kalau di total keluar dari rumah belajar 10 tahun. 4 tahun mengambil mabadi al-ulum, ilmu-ilmu dasar, belajar Quran sama seperti santri di sini. Santri Pondok Ilmu Yakin ini Masya Allah karena beliau juga hafiz Quran. Ini santrinya keren ini. Pak Kiai Latu Pada. Dari wajahnya kelihatan ini Al-Quran di luar kepala semua. Alhamdulillah. Betul ya, di luar kepala. Itu artinya kepala di mana, Quran di mana itu dulu. Tapi memang saya bertemu santri-santri menghafal Quran itu senang gak? 6 tahun saya takhassus kitab kuning. 10 tahun jauh dari orang tua. Hasilnya saya rasakan sekarang. Allah banyak memberi pada saya al-minhah, anugerah. Anugerahnya apa? Sesudah tamat jadi santri, saya tidak menyangka. Di kampung ilmu manfaat. Karena ilmu manfaat dipanggil sebagai ustaz, dipanggil sebagai kiai, kemudian aktif di Nahdlatul Ulama, ke sana kemari. Alhamdulillah qad zurtul qaratil khams. Saya sudah datangi 5 benua. Entah berapa puluh negara saya tak bisa hitung Pak Bupati. Maros ini negara terakhir ini. Masya Allah. Saya lihat bagaimana umat Nabi Muhammad SAW. Jadi saya sudah melakukan ar-rihlatul ardiyah. Kalau tadi meminjam bahasanya Imam Al-Marahi, saya sudah melakukan ar-rihlatul ardiyah, perjalanan bumi keliling dari ujung paling barat, dari Merauke ke Maroko. Saya ini ada Kiai Anik, ini Katib Suriah PBNU Gorontalo, ini alumni Maroko. Saya tahun 2013 mengikuti nadwah ilmiah ya tahta unwan yakni maqasidus syariah wa qadaya fiqhil waqi' 2013. 13 tahun lalu saya sudah sampai Maroko. Saya masih muda waktu itu, Andre Guruta. Kalau sekarang saya 48, waktu itu berarti kurang saja 35 umur saya waktu itu. Sudah bicara di sana. Ya. Saudara-saudara, saya sudah ke Amerika, ke Harvard, ke McGill, ke kampus-kampus hebat di dunia ini. Tidak menyangka saya bisa keliling dunia. Dari mana saya dapat minhah seperti ini, pemberian seperti ini? Ternyata ba'dal mihnah, diuji di pesantren. Yaitu kalau beliau tadi bicara pada saya, Kiai Amir, Kiai kami ini sering dengar selawat Cina kalau Kiai. Oh itu karena saya memang ke Cina. Saya ke Jepang, saya tahu ulama Jepang namanya Semayo, kalau baca burdah lagunya lagu Jepang. Ya, itu kenapa? Ya ini dari pepergian ini, saya melakukan ar-rihlatul ardiyah, bertemu dengan ulama-ulama. Bertemu dengan saudara-saudara muslim saya di seluruh dunia. Kalau Nabi Muhammad melakukan ar-rihlatul ardiyah, bertemu dengan para nabi sebelumnya, di situ tukar pikiran, cerita bagaimana umat-umat terdahulu. Nabi bertemu Nabi Musa. Awalnya kan Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat berapa waktu? Awalnya
50 waktu. Lalu Nabi Musa yang mengatakan, ya Muhammad, irji' ila rabbik was'aluhu at-tahfif fa inna ummataka la tutiqu dhalik, la yutiqu dhalik. Hai Muhammad, kau minta keringanan sama Allah, jangan 50 waktu. Umat saya, kata Nabi Musa, besar tinggi, itu saja tidak kuat, apalagi umatmu yang kecil-kecil seperti ini. Kecil-kecil, yang kalau sudah usia 60-an, Masya Allah, kata beliau tadi, Andre Guru Tabirat, man balaghal arba'in falam walaysa lahu asa faqad asa. Umat Nabi Muhammad ini, ya Allah, umur 50 sudah banyak penyakit. Saya belum 50. Yang 50 ini biasanya banyak penyakit. Darah tinggi, kencing manis, asam aurat, apa namanya? Asam urat. Nah, kata Nabi Musa, hai Muhammad, mintalah keringanan pada Allah. Irji' ila rabbik was'aluhu at-tahfif fa inna ummataka la tutiqu dhalik. Umatmu tidak kuat kalau diperintah salat 50 waktu. Nah, untung Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Musa. Itu hasil silaturahim. Sama seperti saya silaturahim kemarin. Orang yang banyak silaturahim banyak pengalaman. Kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam muqaddimah kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah, dan juga diulang dalam kitab-kitab yang lain, Muhammad Al-Insanul Kamil dan kitab-kitab lain. Ini saya baca berulang-ulang. Beliau katakan penting kita rajin silaturahim, melakukan rihlah perjalanan, ar-rihlatul ardiyah. Agar apa? Agar wawasan kita luas, pengetahuan kita banyak. Ar-rajul, manusia itu, kata beliau, idza tasa'a ilmuhu, kalau ilmunya luas, bacaannya banyak, wa fikruhu, pemikirannya akan luas. Orang kalau ilmunya luas, pengalamannya luas, ittasa'a sadruhu, hatinya luas. Maknanya apa hatinya luas? Bijaksana. Orang yang kaku itu biasanya karena ilmunya tidak luas. Yang ilmunya luas pasti bacaannya luas, pergaulannya luas. Kalau sudah luas, bijaksana, wa qalla inkaruhu 'alan nas, kata Syekh Muhammad, orang tersebut tidak gampang menghakimi orang lain, tidak gampang memusuhi orang lain, tidak gampang mengkafirkan sesama muslim. Nah, inilah nikmatnya saya di NU. Saya bertemu guru-guru saya, kiai-kiai saya, Andre Gurutta saya, yang bacaan kitabnya luas. Di NU, anak-anakku, cirinya, ulamanya, kepada sesama muslim tidak mudah mengkafirkan. Catat, paham ya? Kiai NU tidak mudah, tidak gampang mengkafirkan sesama muslim. Karena orang yang baca syahadat, syahadat itu nilainya mahal. Kedua, di NU, kiai-kiai NU, kalaupun pada orang kafir, orang NU tidak akan memusuhi orang kafir yang tidak memusuhi kita. Makanya bagi NU, saudara kita yang Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Pak Bupati, itu bukan musuh, itu saudara kita. Saudara sebangsa, setanah air. Apalagi hanya beda suku. Saya ini orang Pulau Jawa, tapi saya suka keliling. Kata saya, Maulid Nabi itu paling meriah yang saya tahu di Indonesia. Dua, kalau tidak di Madura, di Bugis ini, Makassar ini, Sulawesi, itu Maulid Nabi meriah. Telur saja dicat warna-warni. Apa namanya kalau di sini tuh? Telur kan? Dipasang hanya di sini. Kalau di Madura meriah Maulid Nabi itu. Setiap orang tergantung ekonominya. Itu berkatnya macam-macam.
kadang sembako. Kalau dia orang kaya seperti Pak Kiai Amirul Ulum mengundang Maulid Nabi, itu berkatnya. Kalau orang Madura seperti beliau ini, berkatnya itu rice cooker. Jadi bukan nasi, bukan rice cooker. Ya. Ibu-ibu senang itu kalau diundang Kiai Madura. Bahkan ada orang Madura kaya raya di Jakarta sukses mengundang Maulid Nabi, yang hadir itu semua dibawain berkat satu-satu kulkas mini. Jadi maulidnya semangat. Dan orang Madura kalau Maulid Nabi sholawatnya khas, sholawat Madura. Lagunya lagu Imam S. Arifin, penyanyi dangdut Madura, Jandaku. Begitu asyraqal, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, lagu dangdut Madura. Anak yang ada padamu jangan kau sia-siakan. Betul ya Bu ya? Ini yang hafal generasi tua ini, apalagi janda. Ini dalam Madura. Hanya satu saya belum dengar, selawat Makassar saya belum dengar. Saya mau dengar ada selawat khas Makassar, lagu Makassar, Angin Mamil. Cobalah nanti saya diajari itu. Kalau di India, Bangladesh, Pakistan saya sudah dengar selawat di sana, lagunya mirip Kucu-Kucu Hotahe. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji. Al-Fatah ya jid, ratal alami, ya uhailal judi wal karami. Makanya kalau santri-santri pondok ilmu yakin ingin mendapatkan minhah pemberian dari Allah, bisa keliling dunia, saat mesantren yang rajin. Jangan jadi santri nanggung. Jadi santri nanggung itu pinter enggak, goblok enggak. Kalau jadi santri itu yang goblok-goblok sekalian, bodoh-bodoh sekalian, pinter-pinter, yang rajin. Nanti Anda akan tahu kalau di Cina itu, saya pernah ke Lancung, baru sekitar 7 bulan lalu atau 6 bulan lalu saya kembali dari Xinjiang. Di sana kalau adzan itu, adzannya ya langgamnya khas China, Mandarin. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya ini dia kan ketawa karena nggak dengar langsung, Pak. Karena saya dengar langsung, saya mau ketawa takut kualat saya. Di masjid Lancung saya dengarkan adzan ini. Kata saya, unik juga ini adzan Cina. Saya langsung membayangkan, ini orang Cina Muslim, kalau malam Jumat baca sholawat, pasti lagunya Wong Fei Hung, lagu Kucu-Kucu Hotahe. Begitu asyraqal, ya Nabi salam alaik,
Ya Rasul salam alaikum. Sudah, ceramahnya jangan lama, saya tidak jadi rapat nanti. Jadi pesan saya, kalau mau mendapatkan minhah, apa tadi? Pemberian harus siap melakukan atau melaksanakan ujian. Orang akan mendapatkan anugerah dan pemberian sesudah dia merasakan ujian. Para santri di pesantren sedang diuji, insya Allah nanti Anda semua pada saatnya akan jadi orang-orang hebat mendapatkan anugerah Allah. Amin. Pesan kedua, jadilah orang yang rajin melakukan rihlah. Rihlah pertama, rihlah al-ardiyah. Karena kita makhluk bumi, bergaullah dengan makhluk Allah di bumi. Tapi jangan salah, kita tidak boleh melupakan melakukan perjalanan spiritual kita, melakukan hablum minallah yang disebut ar-rihlah as-samawiyah. Andri Buruta ini mursyid thariqah. Orang kalau sudah sepuh seperti beliau, perjalanan buminya sudah dikurangi. Yang banyak Andri Buruta Ki Baharuddin perjalanan langit. Kalau saya masih muda, ya imbang setidaknya. Mungkin perjalanan bumi saya lebih banyak. Tapi perjalanan bumi saya dalam rangka memperkuat perjalanan langit saya. Karena hablum minan nas, kita berkumpul dengan makhluk. Kalau kita niatkan untuk berkhidmah dengan makhluk, termasuk di NU. Di NU itu kan urusannya cuma dua, urusan langit dan urusan bumi. NU itu kan organisasi diniyah ijtimaiyah, jam'iyah diniyah ijtimaiyah. Kalau kita bicara NU sebagai organisasi jam'iyah diniyah, berarti ini organisasi yang urusannya langit. Maka yang diurus masjid, LTM NU, yang diurus pesantren, yang diurus madrasah, yang diurus Lailatul Ijtima, ini semuanya diniyah, hablum minallah. Tapi NU, organisasi yang kami ini ada di dalamnya, juga organisasi ijtimaiyah, ngurusi sosial kemasyarakatan. Bagaimana warga NU yang jadi petani tebu, harga tebunya bisa bagus. Bagaimana warga NU yang menjadi petani padi, harga gabahnya supaya bagus. Warga NU yang kesehatannya belum bagus, NU membangun rumah sakit. Warga NU yang mengalami stunting, itu diurus oleh Fatayat, diurus oleh Muslimat, diurus oleh LKKNU, diurus oleh LKNU. Selama ini mohon maaf, memang pengurus NU banyak yang hanya sibuk di pesantren kalau dia kiai. Kalau dia akademisi, mohon maaf, Pak Doktor, sibuknya hanya di kampus. Bagaimana warga NU yang jadi petani? Warga NU yang jadi nelayan, yang mau beli solar harganya mahal. Warga NU yang karena di pinggir laut tinggalnya seperti di Jawa itu ada yang kena rob, tahu rob ya? Tanahnya itu habis dimakan air laut. Air rob tahu? Air pasang. Saya ke sana itu lihat ada satu desa tinggal separuh habis, asetnya hilang. Siapa yang ngurusi seperti ini Kiai? Pengurus NU. PMII Ansor turun. Jangan pengurus NU hanya turun pada masa-masa pilkada, pilpres, pilek. Itu namanya al-harakah al-pilkadaiyah. Al-harakah al-pilpresiyah saja yang diurus. Al-harakah al-pilekiyah. Uruslah warga NU yang mereka susah tadi. Mau beli solar susah, petani susah. Yang tidak bisa makan, itulah yang harus kita urus. Ini hablum minan nas. Yang di masjid hablum minallah. Semoga manfaat. Semoga santri-santri di sini dan Pak Kiai diberi rezeki yang luar biasa untuk pondasi pesantrennya.
Saya ikut senang, walaupun saya tidak mengira ini acara mendadak sekali. Saya diberitahu kemarin oleh Ki Andis, Pak Andis ini ada Isra Mi'raj buat santri. Baik, saya akan datang dalam rangka memberi motivasi. Apa? Ana usajji'ukum. Motivasi itu memberi tasjih, ya, memberi tasjih ya kepada Anda. Jangan minder. Dari sekarang sudah harus punya pikiran. Waktu saya jadi santri, tokoh-tokoh besar datang ke pesantren saya. Guru saya Ki Sahal Mahfud, Pak Isam PBNU. Tokoh besar datang. Tokoh nasional, Menteri Agama termasuk Pak Tarmizi Tahir. Nah, pada saat itu saya jadi santri. Cerita, katanya sudah ke Maroko, ke Spanyol. Waktu jadi santri saya membayangkan, saya harus ke Maroko, saya harus ke Spanyol, saya harus ke Eropa. Zurtu Eropa, saya harus ke Eropa. Zurtu Sin, Zurtu Yaman. Saya harus ke seluruh dunia dalam rangka mengambil pelajaran. Nah, datangnya tokoh-tokoh besar ke pesantren ini jadilah catatan sejarah bagi Anda. Dulu ada santri dari Jawa, kemudian bisa keliling dunia, datang ke pondok saya. Namanya siapa? Nah, buat cerita Anda harus bilang, saya harus bisa seperti beliau. Siapa atau tidak? Ya, kalau mau seperti saya, jadi santri jangan nanggung-nanggung banget. Kalau pintar-pintar sekali, kalau bodoh-bodoh sekali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan. Ada banyak kitab. Siapa saja yang mau diberi? Oh, boleh sudah saya beri kemarin ya. Di bawah saya sudah. Ya, siapa yang bisa? Baik, selanjutnya kita saksikan pemberian cenderamata kitab karya Bapak Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa yang akan diberikan kepada pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ilmu Yakin Bapak Dr. Kiai Haji Abdullah Amin. Kitab berjudul Tuhfatul Qasi Walidan. Selanjutnya perwakilan dari kemudian selanjutnya pemberian cenderamata dari pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Yakin kepada Bapak Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa. Nah, itulah tadi hikmah acara Isra Mi'raj yang dibawakan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita amalkan dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, dengan berakhirnya hikmah Isra Mi'raj tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan untuk peserta dialog, kiranya bergeser ke sebelah kanan saya, maksud saya di sebelah dinding, yang ingin dialog 35 orang. Pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama, baik dari luar